Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Tasya Kamila dengan NIM 14014212118 dengan nomor presensi 31 Rombel E, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membuat video praktikum mengenai alat peraga model pernapasan perut untuk memenuhi tugas individu dari mata kuliah Pendidikan IPA. Nah, langsung saja kita simak videonya ya. Nah, jadi alat peraga adalah suatu alat yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu memperagakan materi guna membuat proses belajar menjadi lebih efektif serta efisien. Nah, jadi di sini alat peraga mempunyai beberapa manfaat. Nah, saya akan menyebutkan 4 manfaat dari alat peraga. Untuk yang pertama adalah untuk menjelaskan konsep-konsep pembelajaran dari materi yang masih bersifat abstrak atau kurang jelas. Kemudian manfaat yang kedua adalah menjadikan proses belajar siswa menjadi lebih interaktif. Kemudian manfaat yang ketiga adalah meningkatkan kualitas belajar siswa, serta manfaat yang keempat adalah meningkatkan sikap positif siswa terhadap bahan pelajaran maupun terhadap hasil belajar. Nah, jadi di sini saya akan sedikit membahas mengenai hal yang mungkin masih terjadi miskonsepsi ya antara alat peraga dengan media pembelajaran. Jadi media pembelajaran dan alat peraga itu berbeda ya teman-teman. Untuk media pembelajaran itu dirancang untuk bisa langsung digunakan oleh peserta didik tanpa bantuan oleh guru. Nah, sedangkan untuk alat peraga itu dalam penggunaannya harus terdapat bantuan dari guru karena sifatnya tadi yaitu sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah kerja pembuatan dari alat peraga model pernafasan perut. Untuk langkah yang pertama, kita akan membagi botol plastik ini menjadi 2 bagian menggunakan cutter. Nah, jadi setelah dipotong bentuknya seperti ini. Untuk langkah yang selanjutnya, kita akan merekatkan 2 buah sedotan ini menjadi satu menggunakan selotip. Nah, setelah direkatkan hasilnya seperti ini. Nah, ini bercabang 2 ini diibaratkan sebagai bronkus, kemudian yang ke atas satu ini diibaratkan sebagai tenggorokan. Miskonsepsi yang sering terjadi dalam pembuatan alat peraga ini terletak pada bagian jumlah sedotan yang dianalogikan sebagai tenggorokan tadi. Seharusnya jumlah sedotan yang dianalogikan sebagai tenggorokan adalah 1 buah yang bawahnya bercabang menjadi 2. Bahan yang tepat adalah menggunakan pipa Y, namun terdapat kendala dalam mencarinya yang agak sulit, jadi digunakan bahan sedotan. Untuk langkah yang selanjutnya, kita gunting ujung balon di sini, dua-duanya kita pada ujungnya tersebut kita gunting. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Selanjutnya kita masukkan balon tadi yang ujungnya telah digunting ke dalam
bronkus dalam sedotan yang telah diibaratkan sebagai bronkus. Pertama kita masukkan ke bronkus yang kanan, kemudian kita ikat menggunakan karet gelang. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan balon yang satunya lagi ke dalam sedotan yang telah diibaratkan sebagai bronkus tadi. Kemudian kita ikat menggunakan karet gelang. Nah, untuk hasil akhirnya adalah seperti ini. Untuk balon ini kita ibaratkan sebagai paru-paru manusia, yaitu ada dua, paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Untuk rangkaian selanjutnya kita panaskan ujung gunting tadi menggunakan api yang ada di lilin. Setelah besinya agak panas, kita gunakan untuk melubangi tutup botol. Setelah kita lubangi tadi, tutup botolnya menjadi seperti ini. Jadi seperti ini ya, tengahnya berlubang. Untuk selanjutnya kita masukkan rangkaian sedotan dan balon yang telah diikat ini ke dalam bagian botol. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan tutup botol yang telah dilubangi ke dalam sedotan. Langkah selanjutnya kita potong balon yang akan digunakan sebagai diafragma. Seperti ini. Kemudian kita tempelkan ke bagian bawah botol ini. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita tutup bagian atas sini menggunakan plastisin. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadi hasil akhir dari alat peraga model pernafasan perut adalah seperti ini. Nah, kita akan coba praktekkan. Nah, saat balon yang berada pada bagian bawah ini kita ibaratkan sebagai diafragma, kita tarik. Nah, terlihat bahwa balon ini mengembang. Balon yang kita analogikan sebagai paru-paru manusia ini mengembang. Hal ini terjadi karena udara masuk. Karena tekanan udara di dalam luar ini lebih besar daripada tekanan udara yang berada di dalam botol, sehingga udara akan masuk ke paru-paru. Nah, proses ini dinamakan dengan proses inspirasi. Kemudian saat diafragma kita lepaskan, seperti ini, terlihat bahwa balon yang kita ibaratkan sebagai paru-paru ini mengempis. Hal ini karena udara keluar. Nah, proses ini dinamakan dengan proses ekspirasi. Nah, sekian video praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan dalam video, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.